Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Perbendaharaan itu sangat besar dan memiliki ruang setidaknya beberapa ribu meter persegi. Yunce berjalan lurus menuju tempat penyimpanan ramuan obat. Dia berdiri tepat di samping deretan besar rak laci kayu hitam. Sambil mengendus, dia langsung berbicara. Laci keempat dari atas di depan, diposisikan di sebelah kanan laci ada 2 potong 36 tahun esensi bunga matahari darah tua, ambil 1 potong. Xiao Baikao langsung terkejut. Label laci kayu hitam yang menyimpan bahan obat semuanya tersembunyi di papan nama yang terletak paling atas. Jika seseorang tidak menarik papan nama itu dengan tangannya, mustahil untuk membaca apa yang tertulis di sana. Ada lebih dari 1000 jenis bahan obat di sini, dan bahkan Xiao Baikao yang paling sering berkunjung ke sini, hanya mengetahui perkiraan posisi sebagian besar bahan obat. Jika dia tidak menurunkan papan nama itu, akan sulit baginya untuk menemukannya secara akurat. Namun Dokter Jenius yang berjarak setidaknya 2 langkah ini, yang menghadap ke dalam hutan dengan laci kayu hitam yang tertutup rapat, ternyata mampu meneriakkan bahan obat yang tersimpan di dalamnya. Xiao Baikao maju dan membuka laci. Benar saja, Blood Sunflower Essence ada di sana. Meskipun dia tahu keterampilan medis tangan dewa eksentrik ini menembus langit, dia masih sangat terkejut dan semakin yakin hingga ekstrim. Dia diam-diam berseru, bahwa seorang dokter jenius, benar-benar seorang dokter jenius, dan dia tidak akan pernah mencapai dunia ini sepanjang hidupnya. Yunce berjalan melewati hampir setengah dari tempat penyimpanan bahan obat, dan mengumpulkan sekitar 70 atau 80% bahan yang dibutuhkan tanpa membuka satu laci pun selama proses itu. Namun, posisi dan usia bahan obat yang dibutuhkan yang dibicarakannya tepat. Kekaguman dan keheranan Xiao Baikao di dalam hatinya semakin dalam dengan setiap porsi bahan obat yang diperintahkan untuk diambilnya. Dia adalah kepala tetua yang bermartabat di balai pengobatan sekte terbesar di kota Bulan Baru, namun ketika berlari di belakang Yunce dengan punggung membungkuk dan dengan hati-hati mengikuti perintahnya untuk mengambil obat, dia sendiri tidak merasa bahwa itu tidak pantas sedikit pun, sebaliknya, dia merasa itu adalah suatu kehormatan. Bahan obatnya sudah tepat, di mana spirit Jades disimpan, kata Yunce setelah dia selesai memilih bahan obat. Sambil membawa kotak kayu hitam yang berisi bahan obat, Xiao Baikao berjalan di depan Yunce dan berkata dengan hormat, spirit Jades biasanya disimpan bersama dengan artefak berharga, di area terdalam dari perbendaharaan. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Baikao membawa Yunce ke bagian terdalam dari perbendaharaan. Semakin dalam mereka pergi, semakin tebal konsentrasi aura spiritualnya. Yang menyimpan batu giok berharga itu bukan lagi kayu hitam, melainkan batu giok dingin, yang beberapa puluh kali lebih langka dan lebih berharga daripada kayu hitam. Setidaknya 100 rak batu giok dingin dipajang di depan Yunce, dan hanya 100 rak batu giok dingin ini, sudah sangat berharga. Sebenarnya ada bau Purple Veined Heaven Crystal, dan kemurniannya identik dengan yang ada di aula tadi. Saya berasumsi itu adalah bagian yang sama. Iya, itu bagian yang persis sama. Sekte kami hanyalah sekte kecil. Untuk memiliki sepotong kecil Purple Veined Heaven Crystal sudah sangat sulit. Xiao Baikao mengangguk, dan pada saat yang sama, kekaguman di dalam hatinya semakin besar, tidak mampu meningkat lebih jauh. Bahan obat memiliki bau yang dapat diidentifikasi, tetapi aura spiritual dari kristal berharga dan batu giok roh tidak nyata seperti bau bahan obat. Dengan mengendus hidungnya, Dokter Jenius ini tidak hanya mampu mengenali kristal surga berurat ungu, dia juga bahkan mampu mengidentifikasi kemurniannya. Semakin lama Xiao Baikao berhubungan dengan Dokter Jenius ini, semakin rendah perasaannya. Dia sangat merasakan bahwa Dokter Jenius ini hanyalah sebuah gunung besar yang puncaknya tidak dapat diperkirakan di depannya.
Sepotong kristal surga berurat ungu ini awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai persembahan kepada sekte utama pada akhir tahun ini, tetapi harus dikeluarkan untuk insiden Tuan Muda Sekte Xiao. Beruntung senior membantu, senior tidak hanya menyelamatkan Tuan Muda Sekte kami, tetapi juga menyelamatkan harta surgawi semacam ini. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budi yang diberikan senior kepada kami. Xiao Baikao berbicara dengan sangat emosional. Oh, Anda harus menawarkan harta yang begitu berharga kepada sekte utama setiap tahun. Yun Ce bertanya. Dia tahu bahwa sekte cabang harus menyumbangkan persembahan kepada sekte utama. Namun, harta surgawi semacam ini seperti kristal surga berurat ungu, sangat sulit diperoleh, bahkan untuk 4 sekte besar. Jika mereka harus menyumbangkan hal-hal sebesar ini setiap tahun, itu akan terlalu sulit. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Sekte utama menetapkan bahwa kontribusi lebih dari 100.000 koin ungu sudah cukup. Sekte utama akan memberi kami pelet dengan kualitas terbaik yang dimurnikan di sekte utama setiap tahun. Semakin banyak kita berkontribusi, semakin banyak yang akan diberikan oleh sekte utama. Kadang-kadang, bahkan ada keterampilan mendalam tingkat tinggi dan artefak berharga. 1 tahun, 100.000 koin ungu yang dalam. Yun Ce sedikit tersentak secara rahasia. Sekte Xiao ini, sebenarnya sedang menyerang vampir penghisap darah. Namun, sekte cabang ini masih harus dengan patuh memberikan kontribusi. Jika tidak, tanpa pelet dan hadiah balasan dari sekte utama, sekte akan perlahan-lahan memburuk, bahkan jika judul sekte cabang Xiao Sekte dihapus, maka sekte cabang ini bahkan tidak memiliki apapun untuk mendukungnya lagi. Ketika berbicara tentang artefak berharga bermutu tinggi, Xiao Baikao teringat sesuatu. Dia berbalik dan menunjuk ke arah pedang panjang berwarna putih pucat yang berada di tengah rak senjata di belakangnya, dan berkata dengan wajah bangga. Senior tolong lihat, nama pedang ini adalah Jiwa Harimau, dan merupakan yang paling berharga nomor 1, harta karun yang diberikan sekte utama kepada kita selama bertahun-tahun ini. Itu juga merupakan satu-satunya artefak mendalam bumi di dalam kota bulan baru ini, dan sangat langka bahkan di sekte utama. Rumor mengatakan bahwa itu dibuat secara pribadi oleh kepala tetua Swordsmithing. Tubuh pedang itu diresapi dengan kekuatan inti mendalam macan putih yang mendalam di bumi bersama dengan jiwa yang belum tersebar, dan dapat dengan mudah membelah artefak pelindung yang mendalam di bawah alam mendalam bumi. Jika diacungkan dengan energi yang dalam, bahkan samar-samar terdengar suara auman harimau, Master Sekte selalu menganggap ini sebagai salah satu harta paling berharga dalam beberapa tahun terakhir ini, dan bahkan tidak mau menggunakannya sendiri. Dia hanya berharap untuk menghadiahkannya kepada Tuan Muda Sekte di hari pernikahan besarnya, sehingga Tuan Muda Sekte akan menjadi seekor harimau yang telah menumbuhkan sayap. Pedang jiwa harimau ini memiliki panjang pedang 3 kaki 3 inci, seluruh tubuh pedang berwarna putih, namun itu bukan putih berkilauan seperti sepotong batu giok melainkan sejenis putih pucat yang aneh. Tubuh pedangnya tidak teratur dan sedikit terdistorsi. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya itu dibuat dengan merakit tulang harimau menjadi satu bagian demi bagian. Meskipun dia berada sangat jauh, samar-samar dia bisa merasakan bahwa tubuh pedang itu memancarkan semacam aura permusuhan yang membuat seseorang sangat tidak nyaman. Dan ini, sebenarnya adalah pedang mendalam bumi. Itu memang pedang yang bagus. Yun Ce menatap pedang jiwa harimau, dan perlahan mengangguk. Karena senior mengatakan itu, Tuan Muda Sekte pasti akan sangat menyukainya ketika saatnya tiba. Jawab Xiao Baikao. Setelah dia menyuruh Xiao Baikao mengambil sepotong Scarlet Spirit Jade yang sangat murni dan sepotong Water Spirit Jade, semua bahan yang dibutuhkan dikumpulkan. Yun Ce tidak menunjukkan ketertarikan sedikit pun pada perbendaharaan ini, dan dengan rapi berjalan menuju pintu keluar perbendaharaan. Selama seluruh proses, kedua tangannya selalu berada di belakang punggungnya.
Semuanya diambil oleh Xiao Baikao, dia bahkan belum pernah menyentuh kotak itu. Setelah keluar dari perbendaharaan, Yun Ce bergegas menuju ruang pengobatan untuk memurnikan obat. Xiao Baikao, yang berjaga di luar, menceritakan semua yang terjadi di dalam perbendaharaan kepada Xiao Tianan dari awal hingga akhir. Dan tidak bisa berhenti memuji kemampuannya yang seperti dewa dalam mengidentifikasi obat melalui laci bersama dengan integritas yang menakjubkan karena tidak menyentuh apapun. Xiao Tianan, bagaimanapun, dengan tenang tersenyum dan berkata, ini persis gaya seorang ahli. Selain itu, dengan level dan pengalaman Huang Fuhe, selain kristal langit berurat ungu, mungkin tidak ada apapun yang menurutnya layak di seluruh perbendaharaan. Ngomong-ngomong, aku bahkan meragukan identitasnya sebagai Huang Fuhe. Saat ini, saya benar-benar tidak akan mempercayainya bahkan jika Anda memberitahu saya bahwa dia bukan Huang Fuhe. Tanpa disadari, Yun Ce sudah tinggal di cabang sekte Xiao selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, Xiao Tianan dan Xiao Luocheng melewati setiap hari dengan takjub dan terkejut. Untuk sepenuhnya memperbaiki meridian yang hancur seluruhnya, awalnya tidak mungkin tanpa bergantung pada kristal langit berurat ungu. Bahkan dengan kristal surga berurat ungu, tidak mungkin melakukannya dengan sempurna, dan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Tapi, hanya dengan 3 hari, dan hanya 3 hari. Semua meridian Xiao Luocheng yang rusak terhubung kembali, dan menjadi semakin kuat. Tingkat pemulihannya begitu besar sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk mempercayainya, bahkan ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terhadap dokter jenius yang turun dari surga ini, mereka semakin mendewakannya. Kata kakek yang keluar dari mulut Xiao Luocheng bahkan lebih halus dan penuh kasih sayang, praktis lebih intim daripada dia memanggil kakek kandungnya. Beberapa hari terakhir ini, Yun Ce akan pergi ke kantor perbendaharaan setidaknya 3 kali sehari, dan akan memanggil Xiao Baikao untuk mengikutinya setiap saat. Itu sama seperti biasanya, dia benar-benar menolak untuk menyentuh apapun, dan pergi setelah mengumpulkan materi. Senior, begini, luka di meridian anakku menjadi lebih stabil. Saya percaya bahwa dengan senior di sini, dalam waktu 1 bulan, semua meridiannya yang rusak akan diperbaiki sepenuhnya, tapi luka pada pembuluh darah yang dalam, bolehkah saya bertanya apa yang senior rencanakan? Selama 3 hari berturut-turut, yang disembuhkan Yun Ce hanyalah luka di lengan dan meridian Xiao Luocheng, namun tidak pernah menyentuh pembuluh darah dalam yang hancur. Jika pembuluh darahnya yang dalam tidak dapat disembuhkan, maka Xiao Luocheng hanya akan menjadi cacat. Dan semakin lama ditunda, semakin sulit untuk memperbaikinya. Dia tidak mempunyai keraguan sedikit pun pada seni penyembuhan dokter jenius Huang Fu pada saat ini, tapi melihat bahwa dia masih belum menyentuh masalah urat nadi di tangan itu, mau tak mau dia menjadi gelisah di dalam hatinya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Tianan, Yun Ce sedikit merenung, dan berkata, Master Sekte Xiao, awalnya saya ingin mulai menyembuhkan pembuluh darah dalam di lengannya pada hari pertama. Namun, saat itu Xiao Luocheng telah menerimaku sebagai kakeknya, dan menjadi cucuku, sedangkan untuk masalah pembuluh darah yang dalam, saya harus mempertimbangkannya lagi. Pertimbangkan lagi, apa maksud seniornya? Bagian dalam hati Xiao Tianan bergerak. Yun Ce melirik ke samping, mengelus janggutnya, dan berkata kepada Xiao Luocheng dengan wajah penuh kelembutan, cucuku, apakah kamu ingin menjadi master yang tak tertandingi? Saat dia mengatakan itu, hati Xiao Luocheng dan Xiao Tianan melonjak tajam dan mereka sendiri, hampir melompat karena kegembiraan. Xiao Luocheng dengan panik mengangguk, ya, tentu saja aku tahu, cucu ingin melakukannya bahkan ketika sedang bermimpi. Yun Ce perlahan mengangguk, dan berkata, melihat pembuluh darahmu yang dalam saat ini, tingkat kekuatanmu yang mendalam sebelumnya seharusnya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir, bukan?
Dengan kekuatan seperti ini, kamu seharusnya dianggap cukup baik di kelompok umur yang sama di kota kecil ini. Namun, Anda memiliki perbedaan yang sangat jauh dari tingkat master yang tak tertandingi. Saya telah melihat banyak sekali anak muda yang kuat dalam hidup saya. Dengan usia yang sama denganmu, beberapa bahkan telah mencapai alam mendalam roh, dan bahkan alam mendalam bumi. Beberapa kalimat omong kosong Yun Ce ini membuat Xiao Luocheng dan Xiao Tianan terengah-engah, telah mencapai alam mendalam roh dan alam mendalam bumi pada usia 16 atau 17 tahun. Apakah orang seperti ini benar-benar ada? Bisakah itu dianggap manusia? Itu hanyalah monster. Memulihkan pembuluh darahmu yang dalam bisa dianggap sebagai hal yang mudah bagiku. Namun, Anda kemudian harus mulai berkultivasi dari alam mendalam dasar. Tetapi dengan kakekmu di sini, setelah urat nadimu yang dalam dipulihkan, ada cara untuk membiarkanmu langsung melangkah ke alam mendalam bumi. Beberapa kalimat yang diucapkan Yun Ce setelahnya, seperti ranjau darat yang meledak di telinga ayah dan anak bermarga Xiao. Itu membuat mereka menatap dengan mulut ternganga. Berusia 16 tahun ke alam mendalam bumi segera. Jika orang lain mengatakan ini, ayah dan anak bermarga Xiao pasti akan menganggapnya orang gila. Namun, siapakah orang ini? Dia adalah tangan dewa eksentrik. Pria luar biasa yang bisa disebut sebagai dokter jenius nomor 1 di benua langit yang mendalam. Semua kemampuan yang dia tunjukkan selama beberapa hari terakhir ini telah membuat mereka menatap dengan mata terbelalak. Bagaimana mungkin kata-katanya salah? Xiao Luocheng merasa sangat diberkati hingga dia hampir pingsan. Dia bertanya dengan bibir gemetar, "Kakek, benarkah ada cara seperti itu?" "Hehe, apakah kakekmu di sini sepertinya adalah orang yang membuat janji kosong?" Yun Ce tersenyum, "Di bawah langit, hanya aku yang bisa mencapai metode ini. Dan untuk melakukan hal tersebut, diperlukan dua prasyarat. Yang pertama, adalah urat-urat dalam yang hancur, sedangkan untuk yang kedua..." Ada apa?" Xiao Tianan maju selangkah dan bertanya dengan tidak sabar. Untuk mencapai alam mendalam bumi pada usia 16 tahun, itu belum pernah terlihat atau bahkan terdengar sebelumnya di Blue Wind Empire ini. Jika itu benar-benar tercapai, maka putranya Xiao Luocheng, pasti akan menjadi generasi muda Blue Wind Empire nomor 1. Terlebih lagi, ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan ada orang yang bisa mencapai hal ini setelahnya. Hanya dengan memikirkannya, dia sudah demam sampai gemetar, dari atas ke bawah. "Inti naga," Yun Ce perlahan menjawab. "Inti naga." Xiao Tianan terkejut, dan kemudian melangkah lebih jauh. "Tidak mungkin, inti mendalam naga." "Itu benar." Yun Ce mengangguk dan membuat gerakan yang tampak mendalam saat dia perlahan berbicara. "Vena mendalam adalah salah satu anugerah surga yang terbesar bagi umat manusia. Hal ini telah memungkinkan manusia untuk memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kemampuan mereka sendiri. Namun karena adanya urat-urat dalam ini, maka langit perlu menerapkan seperangkat aturan dan hukum alam. Baik itu seorang jenius atau yang memiliki bakat biasa-biasa saja, pertumbuhan dan kekuatannya perlu meningkat secara progresif. Melawan hal ini berarti memberontak melawan surga. Namun, jika pembuluh darahmu yang dalam telah rusak, maka pembuluh darah itu tidak utuh lagi, dan dapat dikatakan bahwa mereka tidak lagi harus mengikuti aturan yang harus dilakukan oleh Deep Vein. Saat ini, cucu saya Luocheng mengalami patah pembuluh darahnya, dan hampir lumpuh. Untuk menghancurkan kondisi ini, selama kita bisa mendapatkan inti naga yang dalam, maka aku bisa menemukan cara untuk mengeluarkan energi inti dan memasukkannya ke dalam pembuluh darahnya yang rusak. Saya kemudian dapat memperbaikinya sekali lagi dan membiarkan Luocheng memulai dari awal dengan urat nadi yang berada di atas rata-rata. Di antara binatang buas yang dalam, energi inti naga yang paling dalam adalah yang paling mirip dengan manusia. Oleh karena itu,
Hanya inti naga yang dalam yang akan bekerja dan semakin tinggi nilainya, semakin baik. Tentu saja, kata-kata Yun Ce benar-benar tidak masuk akal, tetapi Xiao Tianan dan Xiao Luocheng menerima semuanya seolah-olah itu adalah keputusan surga. Namun tidak mengherankan jika mereka melakukannya, lagi pula, kata-kata ini keluar dari mulut tangan dewa eksentrik sendiri dan fakta bahwa mereka tidak tahu apa maksudnya, adalah hal yang wajar. Mereka hanya merasa bahwa kata-katanya sangat misterius dan mengagumkan. Namun di saat yang sama, wajah Xiao Tianan menunduk. Di dunia ini, ada teknik rahasia yang begitu menakjubkan, tapi, naga dipuja sebagai salah satu makhluk yang paling dihormati dan kuat, dan bahkan naga dewasa yang paling rendah berada pada level langit mendalam. Inti mendalam langit sangat berharga bahkan jika itu adalah sekte utama, hanya ada sedikit, apalagi inti naga. Agar Luocheng bisa bertemu senior, sudah merupakan keajaiban yang dianugerahkan oleh surga. Namun, inti naga yang Anda minta, mustahil ditemukan. Hahaha, Yun Ce tertawa dengan lembut, tidak mungkin menemukannya. Tidak, di depan mata Anda, sudah ada tempat di mana Anda bisa mencarinya. Tidak hanya itu bahkan merupakan inti naga kaisar yang mendalam. Apa? Kaisar inti naga yang mendalam? Xiao Tianan tanpa sadar berteriak kaget. Benda macam apa yang dimaksud dengan kaisar inti mendalam? Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani didambakan oleh sekte utama. Bagi sekte cabang yang sangat kecil seperti mereka, itu bahkan lebih merupakan benda dewa dari legenda. Adapun inti naga mendalam kaisar, bahkan dapat dikatakan sebagai inti kaisar ilahi yang legendaris yang bahkan memungkinkan seorang praktisi di puncak alam mendalam langit untuk dengan mudah menerobos kemacetan dan melangkah ke alam kaisar mendalam. Di mana saya bisa menemukannya? Jika saya bisa membelinya dari sana, saya pasti akan mendapatkannya, meskipun itu berarti menghabiskan seluruh kekayaan sekte. Xiao Tianan berbicara dengan gelisah. Meskipun informasi ini datang secara pribadi dari tangan dewa eksentrik, Xiao Tianan tidak berani mempercayainya. Bagaimana mungkin sebuah benda yang cukup ajaib untuk mengguncang seluruh kerajaan angin biru muncul di kota bulan baru yang kecil ini? Kalaupun benar, saat ini kota bulan baru seharusnya sudah ramai dikunjungi oleh para pelancong dari seluruh penjuru negeri. 4 hari yang lalu, ketika saya melewati Black Moon Merchant Guild cabang New Moon City, saya kebetulan mencium bau inti dragon, dan itu juga merupakan salah satu kelas kaisar mendalam. Sepanjang hidupku, jika jumlah inti mendalam tingkat tinggi yang pernah aku gunakan tidak berjumlah 100.000, jumlahnya masih sekitar 80.000, itu pastinya adalah kaisar inti naga yang mendalam. Saat itu, saya pun pada awalnya tidak berani mempercayainya, bahkan berdiri di depan pintu beberapa saat lagi untuk memverifikasinya. Yun Ce melihat ekspresi kaget Xiao Tianan dan berkata, untuk kaisar inti naga mendalam yang muncul dari kota bulan baru yang begitu kecil, memang aneh, tapi melihat bahwa itu berasal dari persekutuan pedagang bulan hitam, itu juga bisa dimengerti. Inti naga kaisar mendalam ini pasti berasal dari cabang utama, tetapi kemana ia akan dikirim, itu akan menjadi misteri. Xiao Tianan mendengarkan sambil linglung dan jantungnya tak henti-hentinya melonjak. Mata Xiao Luocheng sudah sebesar piring saat dia berteriak, "Ayah, kakek adalah dokter jenius nomor 1 di negeri ini, dia pasti tidak melakukan kesalahan. Anda harus menemukan cara untuk membantu saya mendapatkan kaisar inti naga yang mendalam. Seluruh hidupku, dan masa depan sekte cabang kami sepenuhnya bergantung pada kakek dan kaisar inti naga yang mendalam ini." Berita tentang Black Moon Merchant Guild yang benar-benar memiliki kaisar mendalam naga inti juga sangat mengejutkan Xiao Tianan, tapi dia tidak diragukan lagi mempercayai kata-kata Yun Ce. Sudut mulutnya bergerak-gerak ketika dia dengan getir bergumam, karena itu adalah pengetahuan senior, maka itu tidak boleh salah.
Tapi kota bulan baru kita yang kecil tidak layak memiliki objek yang saleh seperti Kaisar Inti Naga yang mendalam. Mungkin cabang utama New Moon Merchant Guild telah bersiap untuk menjualnya kepada makhluk hebat, dan hanya meninggalkannya di New Moon City untuk sementara. Saya tidak lebih dari master sekte dari sekte cabang kecil milik Xiao Sek, bahkan jika aku tahu bahwa inti naga mendalam Kaisar saat ini dimiliki oleh persekutuan pedagang bulan hitam, sangat tidak mungkin mereka bersedia menjualnya kepadaku. Bahkan jika mereka bersedia mencapai kompromi dan menjualnya, pada dasarnya tidak mungkin bagi kita untuk membeli inti naga mendalam Kaisar. Saya sudah memikirkan aspek ini. Yun Ce mulai merogoh sakunya. Setelah mencari-cari dalam waktu yang lama, dia akhirnya mendapatkan kartu mata uang mendalam berwarna ungu mengkilap, kartu yang sama persis dengan yang diberikan petugas kepadanya saat pertama kali dia mengunjungi Black Moon Merchant Guild. Setelah meletakkannya di telapak tangan Xiao Tianan, dia dengan acuh tak acuh berbicara, sekitar 30 tahun yang lalu, pemilik Black Moon Merchant Guild saat ini telah disergap oleh musuh dan menderita luka berat setelah pertarungan sengit. Setelah nyaris lolos dari nyawanya, saya merawatnya hingga sehat. Dia telah memberiku kartu mata uang mendalam ini, dan mengklaim bahwa dengan kartu mata uang mendalam ini, aku dapat membeli apapun yang kuinginkan dengan harga terendah dari persekutuan pedagang bulan hitam manapun di benua ini. Selama 30 tahun, saya tidak pernah menggunakan kartu mata uang mendalam ini, tapi aku selalu membawanya, dalam keadaan darurat. Karena telah dihadiahkan oleh pemiliknya, maka itu harusnya berguna. Dari pemeriksaan asli Xiao Tianan, itu hanyalah kartu ungu emas biasa. Tetapi setelah mendengar bagaimana hal itu terjadi, kedua tangannya gemetar begitu gelisah hingga dia hampir menjatuhkan kartu emas ungu itu. Pemilik Black Moon Merchant Guild, dia sebenarnya adalah tuan nomor 1 di seluruh benua langit yang mendalam. Dia adalah sosok yang mengesankan yang kekayaan dan pengaruhnya menembus langit. Baginya yang secara pribadi memberikan kartu ungu emas ini, selain kata-kata yang dia ucapkan, nilai kartu ungu emas ini, pastinya tidak lebih rendah dari inti naga mendalam Kaisar. Senior, jika ini diberikan kepadamu oleh pemilik persekutuan pedagang bulan hitam, maka kartu ungu emas ini terlalu berharga. Fakta bahwa senior tidak ragu untuk mengeluarkannya demi Luo Cheng, junior ini benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budi besar ini. Xiao Tianan berkata dengan emosional sambil memegang kartu ungu emas di tangannya. Yun Ce tertawa kecil, dan ekspresinya menunjukkan jejak melankolis. Luo Cheng adalah cucuku. Sebagai kakeknya, bukankah wajar bagiku melakukan ini? Ini juga bisa dianggap aku menggunakan Luo Cheng untuk menebus penyesalanku pada tahun itu. Luo Cheng, cepat berterima kasih pada kakekmu. Xiao Tianan berkata dengan keras. Xiao Luo Cheng segera berjuang untuk bangkit dan membungkuk hormat pada Yun Ce. Dia begitu tersentuh secara emosional hingga dia hampir menangis. Luo Cheng akan menyimpan kebaikan hati kakek selamanya. Luo Cheng pasti akan berbakti kepada kakek di masa depan. Jika tidak, saya akan disambar petir, karena langit dan bumi pun tidak akan mentolerirnya. Sudut mulut Yun Ce terangkat, dan dia tertawa dengan ekspresi bersyukur. Dia menepuk bahu Xiao Luo Cheng dan berseri-seri saat dia menjawab. Bagus, bagus, kamu benar-benar cucuku yang baik. Kakek tidak menginginkan hal lain selain mendengar kamu memanggilku kakek beberapa kali setiap hari. Hanya ini yang akan menghangatkan hatiku, Tuan Xiao Sekte, masalah ini tidak boleh ditunda. Anda harus segera mengambil kartu mata uang ungu ini dan secara pribadi melakukan perjalanan ke persekutuan pedagang bulan hitam. Saya 100% yakin bahwa ada inti naga mendalam Kaisar di sana. Namun, bagaimana Anda memperoleh informasi ini dari mereka, itu tergantung pada keahlian Anda. Selain itu, yang terbaik adalah membawa Xiao Baikao bersamamu. Dia seharusnya bisa mengidentifikasi apakah itu inti naga Kaisar mendalam atau bukan. Ya,
junior ini akan memanggil Penatua Baikao untuk segera pergi bersamaku ke persekutuan pedagang bulan hitam. Bahkan tanpa pengingat Yunce, Xiao Tianan tahu bahwa ini adalah masalah yang paling baik ditangani secara pribadi, dan semakin tenang dan rahasia perjalanan ini, semakin baik. Jika berita tentang kota bulan baru yang memiliki inti naga mendalam kaisar menyebar, dampaknya tidak terbayangkan. Dengan sangat cepat, Xiao Tianan memanggil Xiao Baikao. Kedua pria itu bersiap untuk pergi ketika Yunce menghentikan langkah mereka, dan berkata, jarak dari sini ke Black Moon Merchant Guild cukup jauh. Selain itu, masalah inti mendalam kaisar ini penting, jadi meskipun pada akhirnya Anda berhasil membelinya, Anda harus menghabiskan banyak waktu. Dalam jangka waktu ini, saya telah mengunjungi perbendaharaan Anda secara sporadis berdasarkan kondisi Luo Cheng. Oleh karena itu, Anda harus menyerahkan kunci perbendaharaan kepada seseorang yang dapat Anda percaya. Ini, setelah Xiao Tianan dan Xiao Baikao saling memandang, Xiao Baikao dengan tangkas mengeluarkan kunci perbendaharaan, dan berkata, senior, total ada 2 kunci perbendaharaan, dan mereka selalu dengan ini junior dan master sekte. Itu tidak pernah diberikan kepada orang ketiga, dan kami tidak pernah berani melakukannya dengan cara apapun. Saat memikirkannya, satu-satunya orang yang saat ini kami dapat memberikan kuncinya adalah Anda, senior. Jika suatu saat, senior perlu mendapatkan tumbuhan atau batu berharga apapun, Anda dapat masuk dengan kunci ini kapan saja. Yunce melotot, lalu dengan keras mengayunkan tangannya, dan berkata dengan sedih, omong kosong. Kunci perbendaharaan Anda, bagaimana bisa seenaknya mendarat di tangan orang luar? Anda berdua sudah hampir berusia 1 abad, bagaimana kamu masih bisa melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab? Xiao Tianan tertawa, kunci perbendaharaan ini, jelas tidak boleh diberikan begitu saja kepada siapapun. Namun, meskipun saya baru mengenal senior selama beberapa hari, Baikao dan saya sangat menghormati keterampilan medis dan karakter mulia Anda. Kami tidak bisa merasa lebih nyaman menyerahkannya di tangan Anda. Selain senior, kami pasti tidak berani memberikannya kepada orang lain. Selain itu, selama kita pergi, kondisi cedera Luo Cheng bisa berubah kapan saja. Jika itu terjadi, kami harus merepotkan senior untuk berbuat lebih banyak untuk kami, tapi jika ada keterlambatan dalam pengobatan karena Anda tidak bisa mendapatkan apapun dari perbendaharaan, itu akan jadi kami harus meminta senior untuk mengambil kunci ini. Yunce masih memiliki ekspresi yang sulit di wajahnya, tapi setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas pelan dan menerima kunci dari tangan Xiao Baikao. Baiklah, kalian berdua harus mencoba untuk pergi lebih awal dan kembali secepat mungkin. Untuk inti naga mendalam kaisar itu, Anda harus membawa uang sebanyak mungkin, tidak akan terlalu banyak bahkan untuk membawa kekayaan seluruh sekte. Dipenuhi rasa terima kasih, Xiao Tianan dan Xiao Baikao berangkat. Setelah mereka pergi selama 1/4 jam, Yunce melangkah ke ruang pengobatan. Mengikuti rute yang sudah dia hafal sebelumnya, dia berjalan lurus menuju perbendaharaan dengan kepala terangkat tinggi dan dada terangkat. Dia berjalan melewati para penjaga tanpa halangan apapun, bukan saja penjaga itu tidak menghalanginya, dia bahkan menerima salam hormat dari mereka saat dia berjalan melewatinya. Sesampainya di pintu perbendaharaan, dia mengeluarkan kunci dan secara berturut-turut membuka 3 pintu batu untuk masuk ke dalam perbendaharaan yang dipenuhi udara dingin. Melihat bermacam-macam obat, batu giok, kristal, dan senjata yang mempesona memenuhi pandangannya, sudut mulut Yunce perlahan terangkat sedikit demi sedikit saat dia berdiri di pintu perbendaharaan. Setelah bersusah payah bertindak selama berhari-hari, akhirnya tiba saatnya untuk menuai hasilnya. Akumulasi sekte selama 1000 tahun. Betapa besarnya kekayaan ini,
Jika semuanya musnah dalam satu hari, seluruh cabang sekte ini mungkin berada di ambang kehancuran. Sayangnya, itulah yang terjadi jika kamu memprovokasi bintang jahat sepertiku. Jika aku tidak punya kartu truf untuk dimainkan, orang yang akan hancur bukanlah Xiao Luocheng, tapi aku, mungkin aku sudah mati sekarang. Menarik kembali kata-katamu dan datang ke istana mendalam bulan baru untuk menetap bersamaku. Kalau begitu mari kita selesaikan dengan benar sekarang juga. Apa yang telah kamu kumpulkan selama 1000 tahun, aku akan memperlakukannya sebagai kompensasi atas tekanan psikologis, dan menerimanya. Yunce dengan cepat berjalan ke deretan rak obat yang terbuat dari kayu hitam, menekankan tangannya pada rak tersebut dan mengerahkan sedikit kekuatan, dan gunungan ramuan obat, bersama dengan rak, diserap ke dalam Sky Poison Pearl. Efek penyerapan dan kapasitas Sky Poison Pearl jauh melebihi, dan tidak dapat dibandingkan dengan cincin spasial biasa. Sekalipun raknya sangat besar, dia tidak membutuhkan banyak usaha. Dalam waktu 30 menit, lebih dari 1000 kelompok rak obat telah menghilang di sana.